Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Farah Zikri Suryahadi dengan NPM 230810102113 jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Write Journal dari bahasa C. Pertama-tama, includekan library stdio.h, stdlib, string.h, dan conio.h. Nah, untuk pertama-tama yaitu menghitung jumlah kata. Di sini saya memakai integer count word. Nah, bentar. Oke, dengan konstanta char-nya pointer dari str. Untuk saya deklarasikan cnt itu sama dengan 0 dan word sama dengan 0. Selama kondisinya adalah pointer str, maka jika pointer str sama dengan karakter kosong ataupun new line ataupun new tab, maka word-nya sama dengan 0. Jika tidak, selain itu, jika selain word, maka word-nya itu sama dengan 1 dan cnt-nya itu terus bertambah sampai dia memenuhi kondisi tertentu dan juga str-nya di sini bertambah. Oke. Kemudian return-nya cnt. Nah, kemudian ada menghitung jumlah koma, yaitu saya memakai integer count cm. Cm itu koma dengan konstanta char-nya pointer str. Di sini integer cnt-nya saya deklarasikan 0. Nah, kondisinya sama seperti sebelumnya, cuma di sini menggunakan koma. Oke. Dan cnt-nya bertambah. Jadi di sini kondisinya tanpa menggunakan spasi. Jadi spasi bukan dihitung sebagai kalimat. Bukan dihitung sebagai kata maksud saya. Nah, kemudian str-nya bertambah. Dan untuk return-nya yaitu cnt plus 1. Kemudian ada validasi email. Di sini saya menggunakan integer file email, validate email, dengan konstanta karakternya itu pointer email. Nah, di sini saya deklarasikan lagi konstanta char untuk domain, yaitu str dengan email. Kemudian di sini adalah hasil yang harus diinputkan. Jadi harus memakai add untuk emailnya. Dan kemudian untuk if domain dan str domain itu pakai .ac.id. Jadi untuk setelah add harus ada .ac.id. Oke, di sini kalau kondisinya seperti ini maka return true. Dan selain itu return false. Oke, lanjut ke aplikasi Write Journal-nya di sini. Nah, di sini saya memakai fungsi void. Jadi kita tidak mengembalikan nilai. Untuk filenya di sini saya pakai fitur dari string.h, kemudian pakai pointer file. Nah, di sini fopen ini merupakan library dari string.h. Di sini merupakan journal.text dengan ketentuan A. Saya masih belum tahu ini fungsinya apa, tapi saya search memang seperti ini rata-rata. Nah, kemudian if filenya sama dengan 0, maka kita tampilkan error membuka file untuk menulis jurnal. Kemudian kembali ke menu awal. Nah, di sini di fungsi Write Journal, saya mendeklarasikan karakter dengan karakter. Maksud saya Nah, kemudian saya deklarasikan array, yaitu judul, berisi 70. Kemudian penulis, isinya array-nya 100, instansi 300, kemudian email 200, abstrak 200, dan kata kunci 300. Nah, kemudian ada input judul. Nah, di sini saya menggunakan sistem CLS agar bisa seperti ini. Jadi, bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi fgets di sini, yaitu seperti scanf tapi dalam string. Jadi dia masuk ke library dari string.h. Nah, di sini kita masukkan judul, kemudian size of dari judul, dan stdin. Ini udah standarnya ya, standar input. Jadi kemudian ada judul,
kemudian string copy span, judul dengan new line. Itu sama dengan 0. Nah, kemudian deklarasikan integer jumlah judul. Nah, di sini jumlah judulnya itu maksudnya yaitu jumlah kata dalam judul tersebut. Jadi memakai convert judul. Kemudian jika jumlah judulnya kurang dari 5 dan lebih dari 14, maka di print seperti ini. Oke, kemudian input nama penulis. Nah, di sini menggunakan fget sama, yaitu seperti scanf, penulis, kemudian size of dari penulis. Size of ini maksudnya adalah jumlah array-nya saja yang dihitung. Kemudian standar input. Nah, kemudian untuk penulis itu diisi dengan array string copy span, dengan isinya lagi dari string copy span itu penulis, new line sama dengan 0, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk jumlah penulis ini maksudnya itu jumlah kata penulis. Nah, penulisnya jika lebih dari 3, nah maka di print jumlah penulis maksimal 3. Di sini saya menggunakan count cm karena memakai koma untuk memisahkan dua jenis. Pokoknya seperti ini caranya. Oke, sebentar. Nah, di sini maksimal 3 kata. Oke, kita coba masukkan Terry. Terserah deh. Kemudian terserah ini. Kemudian ada spasi ini dan ini. Oke. Nah, di sini udah bisa. Jadi di sini dihitung sebagai tiga kata yang berbeda. Oke, lanjut ke input instansi. Nah, input instansi ini hanya menggunakan fgets, instansi, size of instansi, dan standard input. Untuk formatnya sama seperti sebelumnya, seperti penulis dan juga judul. Oke, kemudian ada input email. Di sini yang membedakan input email itu menggunakan validasi. Nah, di sini if not valid email, maka di print email tidak valid dan harus menggunakan domain.ac.id. Oke, kemudian lanjut ke input abstraknya. Dan di sini abstraknya sendiri itu berisi maksimal 200 kata. Nah, di sini saya menggunakan count word, bukan count cm, karena tidak menggunakan koma untuk menulisnya, menggunakan spasi. Nah, kemudian kita menggunakan fgets sama abstract, size of abstract, kemudian standard input. Kemudian kita deklarasikan integer jumlah kata sama dengan count word abstract. Ini untuk menghitung jumlah kata pada abstrak. Nah, jika lebih dari 200, maka di print abstrak melebihi 200 kata. Lanjut ke kata kunci. Di sini menggunakan fget sama, kemudian kata kunci, size of kata kunci, dan standard input. Kemudian kata kunci, array string copy, span, kemudian kata kunci, dan new line, sama dengan 0. Integer. Oke, kemudian deklarasikan jumlah kata kunci sama dengan count cm karena menggunakan koma. Nah, jika jumlah kata kuncinya lebih dari 5, oh ya, maaf lupa saya tambahkan. Nah, jika jumlah kata kunci lebih dari 5 atau jumlah kata kunci kurang dari 3, maka di print jumlah kata kunci harus antara 3 sampai 5 kata. Oke. Kemudian simpan filenya itu pakai fprintf, kemudian filenya, kemudian kita pointer ke file, judul, kemudian judulnya juga. Nah, kemudian untuk penulis sama, kemudian ada, ini lupa saya ganti.
Oke. Nah, kemudian penulis, instansi, email, abstrak, dan kata kunci. Dan fclose file. Dan di print jurnal berhasil disimpan. Oke, di sini saya menggunakan get saja karena agar bisa melihat hasilnya. Kemudian baca jurnal yaitu fitur kedua, yaitu baca jurnal yang sudah kamu masukkan. Di sini menggunakan sistem CLS untuk membuat halaman baru atau clear semuanya di sini. File, pointer file sama dengan fopen journal.txt r. Oke, lanjut. Jika filenya itu sama dengan 0, maka printf, mohon maaf jurnal kamu belum ditulis atau terdaftar. Dan kemudian return. Nah, di sini saya deklarasikan array line 1000. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membatasi biar enggak kelebihan karakter dalam line-nya itu. Kemudian printf. Nah, di sini saya merapikan saja daftar jurnal seperti ini. Berdua. Nah, seperti ini contoh-contoh daftar jurnal yang sudah saya isikan. Nah, ya memang agak ngawur karena memang saya coba-coba saja. Nah, di sini while ini untuk agar bisa programnya terus berulang. Nah, seperti ini. Jadi datanya selalu nge-save, jadi nggak akan terhapus. Dan printf, oh ya, untuk fgets. Nah, ini untuk memasukkan line ini ke dalam file. Kemudian printf string, line. Kemudian fclose dan catch. Nah, untuk tampilan awalnya yaitu yang seperti ini, kita set untuk menambahkan integer pilihan. Nah, kita memakai do while karena memang kita harus ngelakuin terlebih dahulu, kemudian kita while. Nah, biar kondisinya lebih, istilahnya apa ya? Saya kurang tahu sih. Jadi do while, sistem CLS, kemudian print. Nah, seperti ini saya rapikan file jurnal, kemudian tulis jurnal sekarang untuk pilihan pertama, pilihan kedua baca jurnal, dan pilihan ketiga keluar dari aplikasi. Kemudian printf, pilih opsinya. Saya di sini memakai flash stdin karena sebelumnya struktur data juga pernah. Ya, saya kurang tahu, tapi saya coba masukin saja. Kemudian scanf, itu pilihannya. Jadi, kemudian ada capture ini untuk menampilkan fungsi fgets dan juga fopen. Oke. Dan di sini saya memakai switch pilihan untuk case satunya, yaitu ketika inputnya 1, itu write journal APK. Nah, write journal APK itu yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ini. Oke. Lanjut ke case 2-nya, yaitu baca jurnal yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu printf keluar dari aplikasi. Nah, defaultnya itu pilihannya nggak valid. Jadi, kalau misal saya inputkan selain itu, misal R, mohon maaf, inputkan 6, nah pilihan tidak valid. Kembali lagi ke halaman awal. Oke. Mungkin saya belum tahu kenapa kalau dikasih string, R. Oh ya, mungkin error saja tadi. Nah, di sini memakai while pilihan tidak sama dengan 3. Nah, jika pilihannya tidak sama dengan 3, dia akan terus berulang sampai kondisinya tepat. Oke, kemudian return 0. Hasilnya sudah selesai. Hore! Sekian presentasi dari aplikasi Write Journal saya. Saya Farel Zikri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.